Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Teman-teman, hari ini Ustazah Halimah akan mengajak kalian untuk belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah membukakan pintu pemahaman untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Pada materi sebelumnya, Ustazah Halimah sudah menjelaskan apa itu pecahan. Hari ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir adalah bentuk persen. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian, pecahan biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan murni, dan yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Untuk lebih jelasnya, Ustazah berikan contoh. 5/7. Teman-teman lihat, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga 5/7 termasuk pecahan murni. Kemudian, pecahan tidak murni adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 9/5. Teman-teman lihat, 9 lebih besar daripada 5. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga 9/5 termasuk pecahan tidak murni. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Lebih jelasnya silakan dilihat di contoh berikut ini. 1, 2/5. 1 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang, dan 5 sebagai penyebut. Kemudian, pecahan campuran bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak contoh berikut ini. Kita akan mengubah pecahan 1, 2/5 menjadi pecahan biasa. Ingat ya, caranya adalah bilangan bulat dikali penyebut. Jadi 1 dikali 5, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Berarti kita tambahkan dengan 2 per penyebut. Penyebutnya adalah 5. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi pecahan 1, 2/5 ketika dirubah menjadi pecahan biasa adalah 7/5. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh 0,5, 0,15, dan 0,025. Kemudian, pecahan desimal juga bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. Yang kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 yang ada di depan. Yang ketiga, angka yang tersisa itulah sebagai pembilangnya. Yang keempat, tentukan penyebut dengan mengacu pada banyaknya angka di belakang koma. Jika di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100.
Jika di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Jadi, teman-teman bisa lihat, banyaknya 0 pada penyebut itu bergantung pada banyaknya angka di belakang koma. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah sederhanakan pecahan yang terbentuk. Agar teman-teman lebih paham, mari kita simak contoh berikut ini. Kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan desimal yang pertama yang akan kita ubah adalah 0,5. Kemudian kita ikuti langkah-langkah pada slide sebelumnya. Yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. Nah, teman-teman lihat di situ, 0,5. Oh, berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Kemudian yang kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 yang ada di depan sehingga tersisa angka 5. Kemudian yang ketiga, angka yang tersisa sebagai pembilang. Jadi, pembilangnya nanti adalah angka 5. Kemudian, yang keempat, tentukan penyebut dengan mengacu pada banyaknya angka di belakang koma. Nah, tadi di belakang koma kan ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. Kemudian yang terakhir, sederhanakan pecahan yang terbentuk. Nah, tadi kalau Ustazah tulis lagi, berarti pembilangnya adalah angka 5 dan penyebutnya adalah angka 10. Nah, jadi pecahan yang terbentuk adalah 5/10. Kemudian kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga 0,5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa sama dengan 1/2. Contoh yang kedua adalah kita ubah 0,025 menjadi pecahan biasa. Seperti tadi kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. Dilihat, ada 0, 2, 5. Berarti ada 3 angka. Kemudian kita hilangkan tanda koma dan angka 0 yang ada di depan, sehingga tersisa angka 25 ya. 0-nya dihilangkan, komanya dihilangkan. Jadi tinggal 25 saja. Kemudian yang ketiga, nah, angka yang tersisa tadi itu sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 25. Kemudian yang keempat, kita tentukan penyebut dengan mengacu pada banyaknya angka di belakang koma. Seperti yang tadi kita hitung, di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya adalah 1000. Kemudian langkah yang terakhir kita sederhanakan pecahan yang terbentuk. Nah, tadi terbentuknya pecahannya 25/1000. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. Jadi, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Apakah ini sudah bentuk yang paling sederhana? Oh, belum ya. Ini masih bisa kita bagi dengan 5. Jadi, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Sehingga 0,025 jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 1/40. Nah, dari sini teman-teman sudah paham kan ya? Insya Allah semuanya pasti paham. Setelah kalian menyimak materi yang Ustazah sampaikan, sekarang waktunya untuk latihan soal. Teman-teman, jangan lupa dikerjakan soal berikut ini, kemudian ditulis di buku tulis, dan difoto lalu dikirimkan ke nomor Ustazah Halimah. Ustazah cukupkan untuk materi hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi di materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk pecahan bagian 2.
Terima kasih telah menyaksikan video dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.